Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binimatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi. Salat dan salam, marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada baginda tercinta, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya Rindan Melani, Prodi PAI semester 4 full online, akan menjalankan tugas UAS kuliah, mata kuliah digitalisasi komunikasi pembelajaran. Yang terhormat Ibu dosen, pengampu, Bu Ana, Novita Syairoh, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, saya izin share screen dulu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian komunikasi. Nah, sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu latar belakang. Ya. Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi memungkinkan manusia untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan memahami satu sama lain. Nah, betul ya, komunikasi ini baik hubungan kita dengan sesama manusia tergantung dengan bagaimana cara kita berinteraksi, bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya. Dalam era globalisasi ini, komunikasi menjadi semakin penting karena memungkinkan manusia untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, berbagai latar budaya, agama, dan negara. Komunikasi efektif sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, politik, dan hubungan interpersonal. Komunikasi yang baik dapat membantu meningkatkan pemahaman, memecahkan masalah, dan membangun hubungan yang harmonis. Sebaliknya, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, dan kerusakan hubungan. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan komunikasi ini ya. Kalau kita salah berbicara atau salah menafsirkan, nah itu bisa menjadi salah paham nih. Dan efeknya tuh akan sangat fatal gitu ya. Atau nih, kalau zaman sekarang kan ada, kalau dulu kan pakai surat. Nah, kalau sekarang ada chat nih lewat WA gitu atau lewat internet gitu ya. Kita dengan kata-kata beda dengan cara melafalkan intonasinya. Nah, kadang dengan kata-kata ini tidak sesuai dengan cara pengucapannya. Padahal kita chatnya biasa saja, tetapi orang yang membacanya mengartikan dengan nada yang berbeda, sehingga menjadi salah paham. Nah, itu ya, penting sekali kita belajar komunikasi ini. Rumusan masalah, apa sih yang saya akan sampaikan pada hari ini, yaitu tentang pengertian komunikasi. Ya. Komunikasi pembelajaran adalah proses komunikasi yang terjadi antara pendidik, guru, instruktur, fasilitator, atau pengajar, dan peserta didik atau siswa, mahasiswa, atau peserta pelatihan dalam konteks pembelajaran. Komunikasi pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik kepada peserta didik, melibatkan pertukaran informasi, gagasan, dan konsep melalui berbagai metode seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan interaksi langsung. Tujuan utama dari komunikasi pembelajaran adalah untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari pendidik kepada peserta didik. Tujuan komunikasi pembelajaran adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif di mana pengetahuan, keterampilan, dan sikap dapat ditransfer
dari pendidik kepada peserta didik dengan cara yang efisien dan efektif. Jadi tujuan pembelajaran komunikasi pembelajaran ini yaitu guru memberikan ilmunya kepada si peserta didik. Nah, adapun dengan cara metodenya beda-beda ya. Ada seperti ceramah itu satu arah gitu ya. Ada dengan dua arah seperti tanya jawab gitu. Ada seperti diskusi gitu ya. Itu metode pembelajaran. Nah, Nah, berikut adalah beberapa cara komunikasi pembelajaran membantu dalam mentransfer pengetahuan. Yang pertama nih, satu, mentransfer pengetahuan. Salah satu tujuan utama komunikasi pembelajaran adalah mentransfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Ini mencakup memahami konsep, teori, prinsip, dan fakta yang terkait dengan subjek atau topik yang dipelajari. Mentransfer pengetahuan adalah salah satu tujuan utama dari komunikasi pembelajaran. Proses ini melibatkan pengiriman informasi, konsep, fakta, dan teori dari pendidik kepada peserta didik dengan cara yang efektif, sehingga peserta didik dapat memahami dan menginternalisasi materi yang dipelajari. Nah, betul ya. Salah satu tujuan komunikasi pembelajaran ini yaitu mentransfer ilmu atau memberikan ilmu ya pendidik kepada peserta didik ya. Nah, yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan. Ya. Komunikasi pembelajaran juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan yang mereka pelajari dalam situasi praktis. Ini bisa termasuk keterampilan seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan keterampilan lain yang relevan dengan mata pelajaran atau bidang studi tertentu. Ini penting karena pembelajaran seharusnya tidak hanya berfokus pada akuisisi pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks kerja. Nah, jadi salah satu tujuan komunikasi pembelajaran yang kedua itu mengembangkan keterampilan. Karena contohnya nih, anak ini tidak bisa nih dalam materi matematika. Nah, tetapi dia bisa dalam keterampilan yang lain. Contohnya nih, dia nih pandai komputer gitu. Atau dia nih dari hafalannya. Nah, gitu itu keterampilan-keterampilan. Atau dia nih dari kecil punya lihat orang karena orang tuanya tukang jahit sehingga dia bisa menjahit dengan otodidak gitu tanpa dia. Nah, itu kita harus arahkan gitu lebih baik lagi agar bakatnya bisa keluar. Nah, gitu ya. Kita tidak bisa peserta didik kurang dari akademis namun ada keterampilan lainnya. Nah, gitu ya. Pentingnya mengembangkan keterampilan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu mengubah sikap dan nilai. Ya. Komunikasi pembelajaran dapat membantu dalam mengubah sikap, nilai dan persepsi peserta didik terhadap subjek atau topik tertentu. Misalnya melalui diskusi, orientasi, dan refleksi, peserta didik dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya suatu topik atau bagaimana menerapkan nilai-nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini seringkali merupakan bagian yang sangat penting dari proses pembelajaran ya. Mengubah sikap ini sangat penting ya, karena adab ini lebih penting daripada ilmu. Ya, banyak orang yang pintar tapi dia tidak beradab. Nah, itu juga tidak ini ya, tidak relevan ya. Jadi yang adab dan ilmu itu harus seimbang. Ya. Orang yang beradab sudah pasti dia berilmu. Sedangkan orang yang berilmu belum tentu dia beradab. Nah, itu sangat sekali kepada semua para pendidik yang paling penting diajarkan adalah
tentang sikapnya, nilainya, bagaimana cara dia mengantri, bagaimana dia ketika bersabar gitu menghadapi ulangan, menghadapi eh, antrian yang sangat panjang gitu ya. Itu sangat penting sekali untuk diajarkan. Selanjutnya itu mendorong partisipasi dan keterlibatan. Komunikasi pembelajaran bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini dapat dicapai melalui interaksi langsung, diskusi kelompok, tugas kolaboratif, dan kegiatan yang melibatkan peserta didik secara langsung. Partisipasi aktif peserta didik membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan berinteraksi yang pada gilirannya dapat meningkatkan pemahaman, retensi, dan aplikasi materi pembelajaran. Peserta didik ini tidak boleh pasif. Nah, harus aktif ya, agar menjadi bisa berbaur dan bisa memiliki public speak yang bagus. Nah, kalau dia pasif nanti bisanya cuma mendengarkan saja gitu ya. Itu nanti kurang aktif nanti di kelasnya tuh ya. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pemahaman. Salah satu tujuan utama komunikasi pembelajaran adalah memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan tentang materi yang dipelajari. Ini melibatkan penyampaian informasi dengan cara yang jelas, relevan, dan mudah dipahami, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, diskusi, dan menerapkan konsep dalam konteks yang bermakna bagi mereka. Proses pembelajaran yang efektif tidak hanya tentang mentransfer informasi dari pendidik kepada peserta didik, tetapi juga tentang membantu peserta didik untuk memahami, menganalisis, dan menginternalisasi materi pembelajaran dengan cara yang bermakna dan berkelanjutan. Nah, ini sangat penting juga ya. Tujuan komunikasi pembelajaran ini yaitu untuk memfasilitasi pemahaman. Ya, dengan kalau tidak paham nanti ada sesi tanya jawab. Nah, itu penting sekali ketika proses pembelajaran agar si peserta didik ini memahami apa yang diucapkan oleh gurunya. Nah, jangan cuma mendengarkan saja. Kesimpulannya, komunikasi memainkan peran krusial dalam digitalisasi pembelajaran, memungkinkan interaksi yang efektif antara guru dan siswa, serta mendukung proses belajar yang fleksibel dan personal meskipun terdapat tantangan. Dengan strategi yang tepat, komunikasi digital dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital. Komunikasi merupakan komponen vital dalam pembelajaran digital. Dengan memahami dan mengoptimalkan komponen serta fungsi komunikasi, proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Namun, tantangan dalam komunikasi digital perlu diatasi melalui peningkatan akses teknologi, pelatihan, keterampilan digital, dan penggunaan teknologi yang mendukung interaksi yang berkualitas ya. Sangat penting sekali nih peserta didik mempelajari komunikasi pembelajaran yang efisiensi agar peserta didik bisa lebih aktif lagi belajarnya. Sekian mungkin presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.